Deklarasi pendirian negara Israel membuat pasukan Arab melancarkan serangan dan mulai perang yang berakhir pada 1949. Konflik-konflik susulan timbul dan tenggelam, ratusan ribu nyawa jatuh dan banyak lagi dipaksa mengungsi. Bagaimana dan apa saja yang diperlukan dalam pembentukan negara Yahudi secara ringkas dipaparkan. Soal di mana negara Yahudi akan didirikan, Herzl memiliki dua pilihan, Palestina atau Argentina. Pada awal abad Masehi, Yudea ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Bangsa Yudea mencoba melawan, akan tetapi tidak berhasil. Mereka kemudian bermigrasi ke Eropa. Orang-orang Eropa menyebut mereka sebagai bangsa Yahudi karena menganut ajaran Judaisme. Orang-orang Yahudi selama masa pengasingan sering mendapat perlakuan diskriminasi, bahkan ketika mereka menganut agama masyarakat setempat. Mereka tinggal di tempat pengasingan, satu kawasan yang kumuh, dan tidak diperbolehkan bepergian sesuka hati. Pada akhir 1896, seorang jurnalis Yahudi, Theodor Herzl, meletakkan fondasi untuk negara Yahudi. Herzl menuliskan solusi atas masalah-masalah orang Yahudi. Ide tentang pembentukan negara Yahudi menurutnya bukanlah utopia. Baginya, tanah yang dijanjikan terlalu lama untuk ditunggu dan harus diusahakan. Paparan mengenai jalan mendirikan negara Yahudi itu diselesaikannya pada Januari 1896. Wiener, Austria, 14 Februari 1896. 3.000 eksemplar pamflet Theodor Herzl diterbitkan, Der Judenstaat. Pamflet yang menawarkan ide pembentukan negara Yahudi itu segera tersebar luas dan menuai beragam tanggapan. Sejak saat itu, Theodor Herzl telah menancapkan tonggak sejarah sebagai bapak Zionisme modern. Dalam pendahuluan Der Judenstaat, Herzl menekankan bahwa masalah orang Yahudi harus diangkat sebagai masalah internasional dan diselesaikan dengan bantuan negara-negara besar. Sementara, mengulang-ulang narasi penderitaan orang Yahudi baginya tidak menyelesaikan apapun. Ini adalah masalah nasional yang hanya dapat diselesaikan dengan menjadikannya masalah politik dunia untuk didiskusikan dan diselesaikan oleh negara-negara beradab di dunia dalam dewan, tulisnya. Dalam Der Judenstaat, Herzl secara ringkas menjabarkan mengenai mengapa membentuk negara Yahudi adalah solusi terbaik. Bagaimana dan apa saja yang diperlukan dalam pembentukan negara Yahudi secara ringkas dipaparkan Herzl. Mulai dari bentuk masyarakatnya, pendudukan wilayah, konstitusi, bahasa, hukum, hingga angkatan bersenjata. Soal di mana negara Yahudi akan didirikan, Herzl memiliki dua pilihan, Palestina atau Argentina. Menurutnya, Argentina memiliki tanah luas yang subur serta belum padat penduduk. Sementara, Palestina memiliki ikatan sejarah kuat bagi orang Yahudi. Pada tahun 1897, Herzl mulai menggalang dukungan tokoh-tokoh Yahudi untuk menyelenggarakan Kongres Yahudi pertama. Setelah gagal di London dan Munich, Herzl akhirnya menggelar kongres di Basel, Swiss. Kongres yang berlangsung pada 29 hingga 31 Agustus 1897 itu dihadiri sekitar 200 delegasi Yahudi dari berbagai negara di Eropa, serta dari Amerika Serikat. Kongres ini juga melahirkan organisasi Zionis yang kemudian menjadi organisasi Zionis sedunia. Para penganut Zionisme meyakini mereka warga Yahudi di seluruh dunia harus kembali ke tanah yang dijanjikan, yakni Zion, yang merupakan wilayah yang diapit Suriah, Yordania, Mesir, dan Laut Mediterania. Nantinya mereka harus mendirikan negara bagi bangsa Yahudi di sana. Dalam catatan hariannya pada 3 September, Herzl menuliskan, "Jika saya menyimpulkan Kongres Basel dalam satu kalimat, yang harus saya hindari untuk tidak diucapkan di depan umum adalah ini: di Basel saya mendirikan negara Yahudi." Herzl melanjutkan, "Jika saya mengatakan ini dengan lantang hari ini, semua orang akan menertawakan saya, mungkin dalam 5 tahun. Tapi yang pasti dalam 50 tahun semua orang akan setuju," pungkasnya.
Negara Yahudi yang diimpikan Herzl memang tidak berdiri 5 tahun kemudian, tapi prediksinya nyaris sempurna. 50 tahun 6 bulan, negara Yahudi itu berdiri dengan diproklamasikannya Israel pada 14 Mei 1948. Pada 1905 terjadi revolusi Rusia. Ketegangan sosial dan politik merebak di seluruh wilayah Kekaisaran Rusia. Kerusuhan dan penjarahan di mana-mana. Ini membuat orang-orang Yahudi di Eropa Timur juga turut bermigrasi ke Palestina sebagai tanah yang dijanjikan. Gerakan Zionisme semakin menguat. Mereka menggunakan bahasa Hebrew sebagai bahasa sehari-hari di setiap wilayah yang diduduki. Semua tampak berjalan sesuai harapan. Gerakan pendudukan Palestina semakin mendapatkan momentum setelah Inggris menyatakan dukungannya kepada gerakan Zionisme lewat deklarasi Balfour 2 November 1917 dan kalahnya Imperium Ottoman yang mendukung bangsa Arab Palestina pada Perang Dunia I yang berakhir pada 1918. Inggris merealisasikan dukungannya. Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk kebijakan pintu terbuka yang memungkinkan masuknya imigran Yahudi dari manapun dan izin pembelian tanah untuk rumah nasional Yahudi. Migrasi besaran-besaran orang-orang Yahudi ke Palestina pun terjadi antara 1920 sampai 1948 dan menggerus tanah-tanah penduduk Arab. Keadaan makin parah karena Inggris tidak memenuhi janjinya untuk menerapkan kesetaraan yang diterima komunitas Arab sebagai ganti kerelaannya meninggalkan demokrasi mayoritas pada warga Arab dan Zionis atau Yahudi pendatang dari Eropa Tengah dan Timur. Sejak awal 1920-an, bentrokan kerap terjadi antara penduduk Arab melawan penduduk Zionis di wilayah Palestina yang menjadi mandatori Inggris. Perebutan tanah menjadi pangkal permasalahannya. Perlawanan bangsa Arab terbesar terjadi pada tahun 1936 yang dikenal dengan Revolusi Arab 1936. Namun, otoritas Inggris tetap dengan kecenderungannya mendukung Zionis. Pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 dimanfaatkan oleh Zionis untuk mempersiapkan diri. Pada 1942 diadakan konferensi Zionisme di Biltmore Hotel, New York. Lebih dari 500 delegasi Yahudi dari penjuru dunia hadir pada konferensi tersebut. Hasil konferensi ini memperkuat kembali penerapan deklarasi Balfour, penolakan penuh terhadap buku putih Inggris tahun 1939, dan meningkatkan imigrasi tidak terbatas Yahudi ke Palestina. Jumlah pengungsi Yahudi ke Palestina terus bertambah dengan bergabung pula bangsa Yahudi yang sedang dalam pelarian menghindari kejaran Nazi Jerman 1933 sampai 1945. Usai Perang Dunia Kedua, Inggris melepaskan mandatori Palestina dan menyerahkannya kepada PBB pada Februari 1947. Pada 29 November 1947, PBB menyetujui untuk mengakhiri mandat Inggris untuk Palestina dari tanggal 1 Agustus 1948 dan akan memecah wilayah mandat tersebut untuk mengakhiri konflik. Ini yang dikenal dengan Resolusi 181. Rencana ini akan memecah wilayah menjadi bagian untuk Yahudi dan Arab, dan Yerusalem berada di bawah kendali internasional atau PBB. Secara persentase, Yahudi mendapat sekitar 55%, sementara pihak Arab mendapat 45% dari area total tanah. Rencana ini diterima mayoritas warga Yahudi, tapi ditolak mayoritas warga Arab. Zionis kian semangat mewujudkan ambisinya untuk mendirikan negara Israel. Negara-negara Arab mengajukan peninjauan kembali ke pengadilan internasional mengenai kompetensi Majelis Umum PBB dalam menentukan pembagian wilayah negara. Permintaan tersebut ditolak. Akibat perbedaan penerimaan terhadap keputusan PBB yang menerapkan pembagian Palestina, Arab dan Zionis kembali perang pada November 1947. Perang ini dimenangkan Zionis pada Januari 1948.
Kemenangan ini mendorong Zionis mengubah taktik menjadi semakin agresif. Hasilnya, Plan Dalet atau Plan D yang dibuat Haganah, milisi utama Zionis yang kemudian dinasionalisasi menjadi Angkatan Bersenjata Israel, diadopsi pada Maret 1948. Rencana D adalah tindakan pertahanan agresif yang bertujuan untuk mengamankan wilayah yang dialokasikan untuk orang-orang Yahudi di bawah Resolusi 181. Orang-orang Arab mengidentifikasi rencana D sebagai upaya Zionis untuk mengambil alih tanah mereka. Memang yang sebenarnya tujuan dari rencana D termasuk penaklukan desa-desa Arab, sebuah taktik yang sebelumnya tidak pernah dicoba oleh Haganah. Berbekal Plan D, Zionis bertindak agresif mewujudkan pendirian Rumah Nasional Yahudi. Pada 12 April 1948 dibentuklah Minhelet Ham, yaitu badan legislatif sementara komunitas Yahudi yang diketuai oleh David Ben-Gurion. Ia dan anggota lain Minhelet Ham bertugas menyusun rancangan deklarasi pendirian negara Israel. Hasil final teks deklarasi tidak menyebutkan di mana batas-batas wilayah negara baru yang direncanakan itu sesuai Resolusi 181 PBB. Awalnya, batas wilayah akan didasarkan pada keputusan pembagian dua negara oleh PBB itu, tapi Ben-Gurion sukses memengaruhi forum untuk menolaknya, sebab keputusan itu ditolak oleh komunitas Arab. Akhirnya, pada 14 Mei 1948, pendirian negara Israel pun dideklarasikan di Museum Tel Aviv. Naskah deklarasi dibacakan oleh Ben-Gurion. Ben-Gurion berdiri membelakangi foto raksasa pendiri Zionisme modern, Theodor Herzl, dan sepasang bendera bercorak dua garis yang memanjang di sisi atas bawah dan bintang heksagram di tengah-tengah yang kelak akan dijadikan bendera resmi Israel. Acara dimulai pada pukul 16.00 dan disiarkan secara langsung secara transmisi pertama dari stasiun radio baru Koil Israel. Deklarasi pendirian negara Israel membuat pasukan Arab melancarkan serangan dan mulai perang yang berakhir pada 1949. Konflik-konflik susulan timbul dan tenggelam. Ratusan ribu nyawa jatuh, lebih banyak lagi dipaksa mengungsi. Wajah Timur Tengah tak lagi sama hingga berdekade-dekade setelahnya, hingga sampai dengan saat ini.